Materi kita hari ini yaitu pertidaksamaan irasional. Nah, irasional itu bilangan irasional ya. Kita ulangi, bilangan irasional biasanya bentuknya adalah tidak dapat dibentuk A per B ya. Mana A, B adalah elemen bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Jadi tidak bisa dibentuk seperti ini. Bilangan irasional biasanya dalam bentuk apa? Akar ya, akar 2, akar 5, akar 7 dan seterusnya ya. Tetapi kalau akar 16 itu bisa ya, karena akar 16 adalah 4. 4 itu bisa dinyatakan dengan apa? Dengan 4 per 1 ya, atau 8 per 2. Nah, sekarang pertidaksamaan irasional berarti bentuknya adalah fx ya, bentuk akar ya. Nah, kalau dikasih seperti ini tandanya adalah akar dx. Nah, di mana tanda ini bisa saja apa? Dalam bentuk dapat dinyatakan dengan kurang dari, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, sama ya. Nah, ingat ya, dengan catatan syarat bilangan di bawah akar, bilangan atau persamaan di bawah tanda akar kuadrat ya, akar pangkat 2, tidak boleh negatif. Negatif artinya apa? Fx harus lebih atau sama dengan 0, Gx harus lebih atau sama dengan 0. Nah, karena kalau negatif maka tidak terdefinisi ya. Kalau negatif maka ini tidak terdefinisi. Nah, kita ingat ya, kalau kita membuat bentuk akar ya, kalau kita bentuk akar, misalnya akar A, maka ini bisa dinyatakan kalau kita kalikan dengan akar A atau akar A dikuadratkan, maka ini akan kembali dalam bentuk A ya. Nah, ingat ya. Nah, jadi bentuk seperti itu ini untuk dasar kita menyelesaikan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan irasional ya. Pertidaksamaan irasional. Nah, kita ambil contoh ya di sini. Kita coba beberapa contoh yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional dari mulai yang sederhana sampai yang agak kompleks. Misalnya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama, misalkan yang sederhana, akar X min 4 kurang dari 2. Oke ya. Yang B, kita ambil contoh misalnya akar 2X ditambah 11 kurang dari X min 2. Yang C sama-sama akar ya, kiri kanan akar. Akar X kuadrat min 4 itu lebih atau sama dengan akar X ditambah 8. Yang D, akar X plus 1 ditambah akar X itu kurang dari atau sama dengan 3. Nah, sekarang kita mencoba untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, kita jawab ya. Yang A, tadi apa? Akar X min 4 itu kurang dari 2. Nah, kita ingat syaratnya apa? Yang di bawah tanda akar harus lebih dari 0. Berarti X min 4 harus lebih atau sama dengan 0. Berarti syarat yang pertama X lebih dari 4 ya. Baru kita selesaikan ini. Kita selesaikan. Ini syarat ya. Syarat dulu ya. Kemudian penyelesaiannya. Nah, kita ingat akar X min 4 dinyatakan tadi kita pakai kuadrat. Kedua ruas dikuadratkan ya, ini dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. Ini akhirnya terbuka akarnya ya, X min 4.
Kalau 2 dikuadratkan jadi 4. Jadi X yang berikutnya adalah X kurang dari 8 ya. 4 tambah 4, 8. Nah, jadi ini ada 2 pertidaksamaannya. Yang pertama, ini 4 ya. 4, boleh 4-nya boleh, karena akar 0 itu adalah 0 ya. Kita teruskan lebih dari arahnya ke sana. Nah, oke ya. Nah, kemudian yang kurang dari 8. 8 itu pasti sebelah kanannya 4 ya. Ini anggap 8 di sini. 8. Karena ini kurang dari ya. Jadi enggak 8 tidak masuk ya. Nah, kita arahkan ke sebelah kiri ya. Kurang dari berarti ke arah kiri. Nah, dari atas dan bawah yang sama-sama memiliki dihitamkan, kita batasi. Nah, tadi 4 ya. Kita batasi. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya X di mana yang ini dari ini sampai sini atau ini sampai sini. Berarti ini yang berapa? 4 ya. 4 masuk enggak? Masuk, karena 4 boleh. 8 karena ini kurang dari aja berarti sampai 8 ya. Nah, ini caranya ya. Ini bentuk sederhananya. Oke. Nah, yang kedua untuk akar. Ini berarti misalnya 2X plus 11 itu kurang dari X min 2. Nah, apa syaratnya lagi? Kita ambil syaratnya ya. Syaratnya apa? Yang di bawah akar tidak boleh negatif ya, atau harus lebih atau sama dengan 0. Kalau demikian 2X-nya harus lebih dari min 11. X-nya harus lebih dari min 11 per 2. Kalau min 11 per 2 itu ya min 5,5. Nah, sekarang kita selesaikan penyelesaiannya. Nah, ini bentuk 2X plus 11. Ini X min 2. Nah, kalau ini dikuadratkan, sebelahnya juga dikuadratkan. Kalau dikuadratkan, bentuk akar pasti terbuka akarnya, sisa 2X plus 11. Kalau ini dikuadratkan, berarti ini X kuadrat. 2 kali 2, 2 kali 2 min 4 ya. Min 2 kali 2, min 4 ya, min 4X. Kemudian min 2 dikuadratkan jadi plus 4. Nah, ini akhirnya berbentuk persamaan kuadrat ya. Kalau kita pindah ruas, ini min X kuadrat ya, karena ini positif, plus 2X, ini min 4 jadi plus 4X plus 11. 11 dikurang 4 berarti, nah di sini sudah rombongan yang sebelah kanan pindah ke kiri semua jadi 0 ya, sisa 0 ya di sini ya. Kalau kita nyatakan ini X kuadrat ya, ditambah 6X, 11 dikurang 4 adalah 11 kurang 4 itu 7 ya, kurang dari 0. Saya tidak biasa menggunakan bentuk apa? Bentuk yang negatif di depan. Saya kalikan dengan apa? Min 1. Kalau kita, tapi bisa saja kalian gunakan min, tapi saya lebih suka menggunakan positif ya. Jadi ini jadinya X kuadrat ya, min 6X, 7-nya jadi min. Nah, arah ini harus berubah. Nah, itu ya, hati-hati harus diubah. Nah, ternyata ini ada hasil akhirnya. Kalau kita perhatikan yang jumlahnya min 6, hasil kalinya min 7, berarti satunya, karena 7 itu adalah 1 dan 7 ya, 1 dan 7. Cuma yang mana yang min, yang mana plus. Karena ini min-min, keduanya jadi salah satunya plus. Nah, karena lebih besar negatif di penjumlahan ini berarti yang min 7. Ini plus 1 ya, lebih dari 0. Maka terbentuk apa? Terbentuk batas 1 sama dengan 0 ya. Batasnya adalah min 1. X min 7 sama dengan 0. Batasnya adalah X 7. Nah, kalau kita sudah gabungkan ya. Ini saya tadi yang di atas tadi apa? Ini min 11 ya. Nah, yang di atas tadi kita ingat ya, yang di atas tadi X-nya lebih dari min 11. Min 11 per 2. Min 11 per 2 itu sama saja 5,5 ya. Anggap aja di sini min 11 per 2. Jadi arah, ini dihitamkan ya. Arah penyelesaiannya ke arah kanan ya, karena lebih dari. Nah, ke arah kanan. Ini syaratnya. Kemudian yang kedua, hasilnya tadi yang kedua adalah antara min 1 dengan 7. Nah, ini min 1 di sini. Sebelah sini ya, anggap sini min 1-nya. Kemudian 7-nya di sebelah sini.
Nah, sekarang diminta pertidaksamaannya yang mana? Yang lebih dari 0. Sekarang kita masukkan yang 0. 0. Kalau 0, X-nya sama dengan 0, berarti ini apa? 0 tambah 1, 0 kurang 7. Ini hasilnya negatif ya? Negatif. Berarti ini negatif ya. Maaf ya, di sini ini negatifnya. Di sini negatifnya ya. Kemudian kalau di antara sebelum min 1 kita sebut adalah X min 1, min 2. Berarti ini min 2 ditambah 1, min 2 dikurang 7. Min 2 tambah 1 kan min 1. Ini min jadi plus. Ya, sebelah 7, X sama dengan 7, berarti sebelah 7 berarti 7 tambah 1, 8 ya. 8 ya, maaf ya, 8 tambah 1, maaf ya, sebelah 7, 8, 8 tambah 1, kemudian 8 kurang 7. 9 kali 1 positif ya, nah positif sebelah sini. Nah yang diminta apa? Yang lebih dari 0, jadi jawabannya di sini. Yang lebih dari 0 apa? Positif. Penyelesaiannya ke sini. Nah, yang sebelah sana. Nah, coba kalian perhatikan. Yang atas ada, yang bawah ada, yang ada. Ini kita hubungkan ya. Nah, kita hubungkan dengan sini ya. Kenapa tidak dari sini? Karena ini kosong. Nah, sekarang yang ini. Kalau kita teruskan ini, yang ini. Nah, jadi apa penyelesaiannya? Kesini semua ya. Jadi yang himpunan penyelesaiannya ada 2 ya. Yang pertama dari min 11/2. Ini masuk ya, masuk dihitamkan. Sampai apa? Sampai min 1. Atau apa? Ke sana 7. Berarti lebih dari 7. X lebih dari 7. Oke ya, ini jawabannya ya. Keduanya akar ya. Yang C tadi kita cek dulu soalnya. Yang C adalah akar X kuadrat min 4 lebih atau sama dengan akar X plus 8. Nah, ini ada 2 syaratnya. Syarat pertama ya adalah X kuadratnya min 4 harus lebih atau sama dengan 0. Di bawah tanda akar selalu positif. Kalau ini sebetulnya bentuk apa? Bentuk bisa dinyatakan dalam bentuk sekawan ya. Nah, lebih dari 0. Berarti X plus 2-nya sama dengan 0, X-nya adalah min 2. Ini batasnya ya. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 2. Ya, gabung di sini aja dulu. Ini, berarti ini min 2-nya, ini 2. Nah, sekarang saya ambil X-nya sama dengan min 3. Berarti min 3 tambah 2, min 3 tambah 2 adalah min 1. Min 3 kurang 2 adalah min 5. Jadi positif ya, positif. Berarti di sini positif. Oke. Sekarang antara min 2 dengan 2 pasti ada 0. Nah, sekarang 0 tambah 2 itu 2 ya. 0 kurang 2 min 2 ya. Nah, ini hasilnya adalah negatif. Hasilnya adalah negatif. Karena 2 kali min 2 adalah min 4. Sekarang yang lebih dari 2, kita ambil 3. Berarti 2 tambah 3, 5. 3 kurang 2 adalah 1. Ini positif ya, positif. Jadi ini negatif, ini positif. Nah, sekarang yang katanya diminta syarat yang di bawah tanda akar adalah lebih atau sama dengan 0. Ini berarti hitamkan ya, hitamkan. Penyelesaiannya adalah min 2 kurang dari min 2 dan lebih dari 2. Oke ya. Kemudian syarat yang kedua. Syarat kedua apa? X plus 8-nya yang lebih dari 0. Karena ini juga di bawah tanda akar ya, lebih atau sama dengan 0. Berarti X-nya harus lebih dari min 8. Kalau kita garis seperti ini, kita garis seperti ini ya. Ini min 8. Min 8-nya di sini, ini hitamkan, berarti arahnya ke kanan dari min 8. Kalau lebih artinya ke kanan dari min 8. Oke. Nah.
Nah, lalu yang baru kita selesaikan, penyelesaiannya adalah kalau ini akar X kuadrat min 4 lebih dari atau akar X plus 8, kedua ruas kita kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan, keluarlah tanda akarnya. Ini X plus 8. Pindahkan ruas ke sebelah. Berarti ini X kuadrat pindah min X ya. Min 4, 8 pindah ke situ min 8. Lebih atau sama dengan 0. Nah, kalau kita gabungkan ini min X, min 4 jadi min 12. Jumlahnya adalah min 1, hasil kalinya min 12 adalah apa? Satunya 3, satunya 4 ya. Nah, ini 4, ini 3. Cuman yang 3 yang positif atau negatif? Ya, karena ini negatif, berarti yang besar yang negatif ya. Ini plus. Nah, jadi titik itunya X plus 3 sama dengan 0 ya. X-nya adalah min 3. Ini batasnya ya. X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 4. Kalau saya garis di sini, ya. Saya garis di sini, titiknya adalah min 3 dan 4. Dihitamkan karena apa? Ini lebih atau sama dengan ya. Nah, sekarang kita ambil yang X-nya kita mulai dari ini min 3 ya. Min 4 ya. Sebelum min 3 pasti min 4. Berarti ini min 4 kali kurang min 4 adalah min 8. Kemudian min 4 tambah 3 adalah min 1. Jadi positif ya. Berarti positif di sini. Antara min 3 dengan 4 adalah kita ambil 0. Masukkan ini. 0 kurang min 4 adalah min 4. 0 tambah 3 adalah 3. Ini negatif kali positif adalah negatif. Kemudian X setelah 4 pasti 5 ya. Bisa 5. Kita ambil 5 aja. 5 kurang 4 adalah 1. 5 tambah 3 adalah 8. Jadi hasilnya 8 ya. 1 kali 8, 8. Positif kali positif, positif. Jadi positif. Yang diminta apa? Lebih atau sama dengan 0. Berarti arahnya yang positif. Ya lebih sama dengan 0 kan positif. Nah, sekarang kita coba gabungkan 1, 2, dan 3. Nah, 1 tadi ya, saya pindah ke sini. 1 itu dari min 2, ini 2 ya. Arahnya ke satunya sebelum min 2, kurang dari min 2 ya. Yang satunya lebih dari 2. Karena ini boleh 0 ya. Tambah akar itu boleh 0. Kemudian yang kedua, yang 8. Yang 8. Ini 8-nya di sini ya. Anggap aja min 8-nya di sini. Berarti ke arah kanan dari min 8. Nah, sudah? Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, penyelesaiannya itu adalah kurang dari min 3. Min 3 itu bawah ini ya. Min 3 ke arah sana. Tetapi lebih dari 4. 4-nya taruh di sini. Dihitamkan juga karena itu ada lebih atau sama dengan. Nah, bisakah kalian menentukan yang mana yang ketiga-tiganya ada? Kita garis saja di sini. Kalau ke sini, ini dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Ini cuma ada yang atas 1, 2, 1, 3 ya ada, tapi 8 tidak ada. Jadi kita garis sampai 8 aja. Karena yang di sini ada. Nah, kalau kita teruskan sampai 2, yang ini nggak ada. Min 3 ke 2 ini nggak ada. Jadi kita habisi sampai sini. Oke ya, sudah ya. Kemudian yang atas. Ini tadi ya 4 ya, sorry. Yang atas, kalau dari 2, ini nggak ada bolong di sini. Kita tarik garis dari 4. Nah, jadi bisa enggak kalian atas bawah itu dimulai apa? Min 8 lebih kurang dari atau sama dengan X kurang dari ini sampai min 3 ya. Yang sebelahnya 4 lebih ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ini ya. Atau, nah, oke ya. Nah, itu adalah contoh yang ketiga.
Kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu yang D. Yang D itu katanya akar X plus 1 plus akar X kurang atau sama dengan 3. Syaratnya apa? Yang pertama, X plus 1 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X-nya harus lebih dari min 1. Syarat yang kedua, ini yang di bawah tanda akar, yang atas ini ya. Di X-nya lebih dari 0. Nah, jadi yang dipakai mungkin yang bawah ya, sudah ketahuan ya. Nah, kalau kita syarat pertama ya, syarat kedua. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini min satunya, berarti ke arah sana, kemudian ada lagi 0. 0 itu artinya sebelah kanan min 1. Nah, ini dihitamkan ya, dihitamkan. Nah, oke ya. Jadi arahnya ke kanan min 1 dan ke kanan 0 ya. Berarti mungkin yang diambil ada yang ini. Kemudian yang ketiga penyelesaiannya berarti ini caranya. Akar X tambah 1 plus akar X itu kurang atau sama dengan 3. Maka kita pindahkan salah satu, bisa akar X plus 1 atau akar X plus akar X aja ya, pindah ke kanan. Kita coba yang pertama. Nah, akar X. Nah, oke ya, sudah. Kalau kita nyatakan ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan, berarti kalau ini dikuadratkan ya, ini dikuadratkan. Hasilnya apa? Ini terbuka akarnya, sisa plus 1. Yang ini 3 dikuadratkan jadi 9 ya. 3 kali 2 min 6 dikalikan akar X. Akar X dikuadratkan jadi plus X ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita nyatakan ini, nah ini bisa dicoretkan, ada unsur X-nya. Berarti 6X-nya pindah ke sebelah sini, jadi positif ya. 6 akar X pindah ke sebelah kiri, sedangkan 1 pindah ke sebelah kanan. Berarti 9 kurang 1 adalah 8. Jadi bentuknya akar X-nya adalah 8 per 6. 8 per 6 kalau kita sederhanakan berarti 4 per 3. Nah, jadi akar X itu adalah 4 per 3. Kalau dikuadratkan jadinya X-nya kedua ruas dikuadratkan ya, dikuadratkan, ini dikuadratkan jadi 16 per 9. Oke ya. Nah, gimana Bu kalau terbalik? Yang saya ambil yang X-nya sebelah sini. Kita tes ya, sama aja ya, sama. Sama jika kita mengambil yang misalnya di sini akar X, yang sebelahnya adalah 3 dikurang akar X plus 1. Sama ya. Nah, kalau kita coba, berarti ini dikuadratkan jadi X ya. Ini dikuadratkan jadi 9 min 3 kali 2, 6. X kali X, akar X plus 1. Akar X plus 1 dikuadratkan jadi apa? Plus ya, X plus 1. Nah, kalau kita lihat, ini saya pindah, ini ada X-nya sama, coret ya, coret, berarti habis X-nya. Sekarang saya pindahkan 6, akar X plus 1, kurang dari, ini 9 tambah 1, 10 ya. 9 tambah 1, 10 ya, ini 1. Kemudian, kalau kita bagikan, X plus 1 kurang dari 10 per 6. 10 per 6 kalau kita sederhanakan jadi 5 per 3. Nah, akhirnya apa? X plus 1 itu kurang atau sama dengan 5 per 3. Coba kalian perhatikan. Kalau kita ini kuadratkan, berarti ini sisanya apa? Kedua ruas dikuadratkan, ya. Hasilnya adalah X ya, ditambah 1. Yang ini 5 dikuadratkan 25 per 9. Kalau demikian X itu dikurangkan ya, 25 per 9 dikurang 1. X itu kalau kita samakan penyebut 1 itu bisa dinyatakan dengan apa? 9 per 9. Di X-nya kurang dari 16 per 9. Oke ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata baik yang akar X yang dipindahkan ke kanan atau akar X plus 1 dipindahkan ke kanan itu nilainya sama ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian terbalik ya memindahkannya.
Ini kan X kurang dari 16/9, ini juga X kurang dari 16/9. Nah, sekarang yang ketiga ini kita coba mencari posisinya di garis bilangan. Kita gabungkan yang di atas ya dengan yang di atas dulu. Gabungkan dengan yang di atas. Nah, kalau kita lihat bahwa 16/9 itu berarti nilainya adalah 1 lebih ya, 1 lebih. Lebih dari 1. Berarti lebih dari 1, posisinya misalnya di sebelah kanan 0. Berarti anggap aja di sini 16/9-nya. Hampir mendekati 2 ya, 16/9 karena 18/9 itu 2. Nah, kurang katanya tadi kurang atau sama dengan 16/9. Berarti arahnya kemana? Ke kiri ya. Nah, kiri. Arahnya ke kiri karena kurang. Karena ada sama dengannya, maka 16/9 juga masuk. Nah, coba perhatikan yang atas, ini yang atas dan bawah ya. Kita perhatikan yang atas dan bawah. Kita garis ya. Kita mulai dari 0. Karena kalau kita mulai dari 1, di sini nggak garis kedua tidak ada ya. Dari -1. Tetapi kalau kita teruskan lebih dari 16/9, garis ketiga nggak ada. Jadi kita gariskan. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan ini himpunan penyelesaiannya di mana? Posisinya ya. Dari sini sampai sini. Berarti X-nya di mana apa? Kita lihat posisi garis yang pertama ini adalah di 0 ya. Nah, posisi garis kedua adalah 16/9. Berarti kurang atau sama dengan X. 0 kurang atau sama dengan X. X kurang atau sama dengan 16/9. Kayak ini kuncinya ya, jawabannya. Nah, demikian kita sudah membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan irasional.